warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Judika dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum benda dan permasalahannya e-commerce, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Wisnu Eka Putra, SEMSI. Baiklah, yang pertama-tama yaitu ada pengertian hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Mashhun Sofwan, hukum benda adalah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Selanjutnya yaitu sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain itu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi jual beli melalui elektronik dengan internet sebagai media. E-commerce juga memiliki definisi sebagai sebuah proses bisnis dengan teknologi elektronik yang dapat mengubah sebuah perusahaan dengan konsumen ataupun masyarakat luas dalam transaksi jual beli ataupun pelayanan informasi, servis, dan lain-lain melalui elektronik dan internet. Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce bagi perusahaan yaitu e-commerce memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan di berbagai belahan dunia tanpa perlu membuka toko fisik. Hal itu tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membuka peluang baru untuk menjual produk atau layanan sebagai audiens global. Kontrak elektronik. Kontrak elektronik yaitu kontrak baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet atau website secara sepihak oleh pembuat kontrak untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak. Ciri-ciri kontrak elektronik yaitu yang pertama, kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas suatu negara melalui internet. Kedua, para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Selanjutnya yaitu electronic commerce transaction dan KUHP Perdata. Electronic commerce transaction atau kontrak dagang elektronik dan KUHP Perdata memiliki syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama yaitu kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian. Yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 5. Saat terjadinya kesepakatan. 6. Pernyataan dari pihak yang menawarkan dan yang menerima penawaran tersebut. 7. Persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan. 8. Pengguna tanda tangan digital belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu kecakapan menutup kontrak sukar dideteksi berhubung kontrak tersebut bersifat nir tatap buka. Selanjutnya yaitu transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce yaitu 1. Bisnis ke bisnis. 2. Bisnis ke konsumen. 3. Konsumen ke konsumen. 4. Konsumen ke bisnis. 5. Perdagangan elektronik non bisnis. Dan yang terakhir
Perdagangan elektronik intrabisnis. Keuntungan e-commerce. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan secara pembelian online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat. Contohnya, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hamper semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumah. Kesimpulannya yaitu e-commerce merupakan sebuah revolusi dunia perdagangan kontemporer yang perkembangannya tidak tertanggulangi, dan dalam aplikasinya ia menawarkan beberapa manfaat bagi pelaku bisnis dan konsumen, mulai dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya yang diperoleh karena adanya pemotong mata rantai perdagangan yang asalnya panjang menjadi pendek. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.